In December 2019, there was a cluster of pneumonia cases in the city of Kini corona Wuhan in kembali China. menggila dan memaksa beberapa negara di Asia Tenggara harus melakukan Menteri penguncian Kesehatan wilayah Budi atau Gunadi Sadikin memastikan ada 2 kasus mutasi baru. Saya nggak berpikir bahwa almarhum itu mau pergi. Sama sekali saya nggak menyangka. Saya cuma berpikir, oh papa sedang mengatur napas. Hari Senin pagi bangun tidur, saya bilang sama suami, "Pak, kok badanku sakit, jari jemariku sakit, tulang di belakang sakit, semua tuh sakit, bener-bener." Baru pertama kali seumur-umur saya ngerasain sakitnya itu sakit seperti ditusuk-tusuk. Hari Senin saya larang suami saya berangkat kerja. Saya bilang, "Pak, gak usah berangkat, diam dulu di rumah." Akhirnya suami saya itu memilih untuk isolasi mandiri di kamar. Jadi biasanya gejala-gejala yang kami curigai lebih mengarah ke arah COVID. Itu pertama ya demam tinggi. Demam tingginya itu di atas 37,5. Tapi kebanyakan sih di atas 38 ya. Kemudian adanya keringat dingin yang besar-besar. Jadi istilahnya tuh besarnya sebesar uliran jagung. Jadi pasien masuk dengan demam, kemudian keringat dingin, terus badannya pegel-lindu, dan kadang-kadang ada gejala ISPA, jadi seperti batuk dan pilek. Beliau itu kaget, shock karena gulanya langsung tuing naik 400. Almarhum tuh nggak pernah gulanya 400. Terus saya juga kaget, "Pak, udah suntik belum?" "Kayaknya udah." Terus saking ingin sembuh, almarhum suntik lagi insulin, berusaha untuk nurunin. Dia tuh linglung, satu sisi ngelihat gulanya naik, di satu sisi dia ngelihat oksigen ini turun. Pasien-pasien COVID dengan komorbid pasti banyak kan jelek, jadi kondisinya cepat menurun dan kita nggak bisa prediksi. Misalnya nih pagi pasien itu kondisinya baik, kemudian tiba-tiba tuh siang sudah oksigennya turun dari 90 menjadi 70%. Saya tarik suster, "Suster kenapa?" Suster nggak jawab apa-apa. Kenapa suster nggak bilang dari tadi bahwa suami saya udah nggak ada? Kita rasanya kan pakai hazmat kan kita berlapis-lapis tuh. Rasanya ya panas, sesak juga karena maskernya juga kan pakai N95. Waktu itu awal pertama kali jaga di ruang isolasi itu jadi kepingin nangis jadinya. Ada seorang mbah-mbah lah ya, udah umur 70-an. Itu pertama kali datang, keadaannya masih baik-baik aja. Dia punya riwayat gula. Pertama baik-baik aja, terus selama masa kritis itu gulanya naik turun sampai pada akhirnya nggak ada. Nah itu yang nggak bisa aku lupain karena dia tuh sendiri kayak gitu. Hanya ada kita, keluarga juga nggak ada yang nungguin. Jadi waktu itu saya kebagian merujuk pasien Tuan AI ke Jakarta. Jadi ke Rumah Sakit Pertamina Pusat
yang disimpruk. Itu menurut saya pengalaman paling tidak bakal terlupa ya, soalnya posisinya saya harus pakai hazmat dari Cilacap sampai Jakarta dan tidak boleh dilepas karena kan kita bersama dengan pasien COVID ya. Faktor pertama mungkin ya yang menjadi rujukan saya ke RSPP Jakarta itu saya tuh mengalami sesak napas. Sesak yang saya alami itu seperti napas saya berlari-lari, intervalnya sangat pendek antara pengambilan napas dengan yang dikeluarkan. Jadi kalau saya ke kamar kecil itu harus saya lepas selang. Itu saya ada waktu cuma 1 menit. Jadi kalau saya lebih dari 1 menit di kamar kecil itu pasti saya ngos-ngosan, nyeseknya nambah parah. Jadi peluang saya sebenarnya saat itu tuh 50-50. Jadi ada ya untuk sembuh 50%, untuk plus 50%. Alangkah tidak enaknya jauh dari keluarga. Jadi benar-benar pada saat di ICU atau di ruang inap itu dengan kondisi sendiri tanpa adanya keluarga. Perkenalkan, nama saya Deviani, istri dari Bapak Nur Hamzah Fauzi, dan kebetulan saya yang terkena COVID-19. Kaget sih pas dengar. Pas waktu pagi itu swab dan malamnya dapat kabar ternyata saya positif. Yang saya pikirkan cuma anak-anak, karena waktu itu saya masih ASI dan kebetulan kata dokter Rio harus pisah rumah dan saya konsultasi dulu. Kalau misalnya saya tetap memberi ASI itu bagaimana? Kata dokter Rio, tidak apa-apa Bu, yang penting harus bersih, steril dulu sebelum ngasih ASI. Saya usaha sendiri waktu itu coba bisa nggak tidur sama ayahnya gitu kan. Ternyata udah bujuk sana sini tetap nggak bisa kalau dia nggak kasih ASI langsung dari ibunya, nggak bisa. Dari tenaga medis kita harus pakai APD terus juga jam kerja otomatis juga lebih panjang karena kan selain jaga IGD, jaga bangsal, kita juga harus ada kewajiban seperti swab PCR. Progresnya apa? Kalau cuma kayak swab gitu paling 3-4 jam. Kalau swab yang PCR-nya lebih banyak. Kalau misalnya cuma kayak onsite paling 2 jam. Kalau visit ya mungkin sekitar 2-3 jam. Yang paling lama ya kemarin itu waktu pas lagi ngerujuk aja sih, yang sampai Cilacap ke Jakarta itu harus pakai hazmat terus itu. Keseharian kami di dalam tim tracing yaitu mulai sejak sore atau malam dari mulai hasil swab itu keluar, lalu kemudian kami akan mendapatkan list siapa saja dari tracing yang sebelumnya yang menjadi kasus positif baru. Di sana kemudian kami membagi tugas
saya dan bersama Dr. Rio tugasnya adalah melakukan tracing kontak kepada kasus konfirmasi tersebut, mulai dari di lingkungan kerjanya sama pekerja, lalu kemudian juga di lingkungan keluarganya. Untuk selanjutnya akan kita list siapa saja yang masuk di daftar kontak erat, siapa saja yang bukan masuk kontak erat. Selanjutnya akan kita laporkan kepada atasan kami untuk menjadi bahan pada rapat satgas. Rapat satgas tersebut berlangsung hingga cukup malam, maka selama rapat satgas berlangsung kami harus tetap standby. Kemudian pada keesokan harinya untuk yang kontak tracing tersebut akan kita lakukan swab. Pada sore harinya kita akan menunggu lagi apakah ada kasus baru dari hasil tracing tersebut. Pola makan itu tuh jauh lebih penting. Terus kalau istirahat itu tuh harus cukup, nggak bisa yang diabaikan gitu loh. Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi lindungan dan kesehatan untuk kita bersama. Buat teman-teman tetap jaga kesehatan lah. Kalau salah satu keluarga kita udah ada yang terkena, apalagi seperti saya ini ngasuh 2 anak dan yang satu masih ASI eksklusif, benar-benar repot gitu. Jadi tetap jaga protokol kesehatan. Pesan saya untuk para perwira Pertamina RU 4 Cilacap untuk selalu menjaga 6M. Yang pertama yaitu mencuci tangan, lalu kemudian yang kedua yaitu memakai masker kemana-mana walaupun kita berada di lingkungan rumah sekalipun. Lalu yang ketiga yaitu menjaga jarak. Lalu kemudian yang keempat yaitu menghindari kerumunan yang tidak diperlukan. Lalu yang terakhir yaitu M yang keenam, melapor apabila ada di lingkungan kita, keluarga kita ataupun kita sendiri ada merasakan namanya bergejala, walaupun itu tidak enak badan, terasa meriang, kita harus segera melapor ke atasan kita agar dapat diambil tindak lanjut secara lebih dini. Satu kata buat COVID itu jahat kali ya. Jahat sih. Jahat. Kejam ya. COVID itu nyata.